Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bertanya, sebelumnya saya kan di BMT ini bekerja sebagai funding officer yang bertugas untuk antar jemput tabungan. Jadi saya ini juga bekerja sekaligus untuk mengajak orang-orang masyarakat umum untuk bergabung dengan BMT, menjadi anggota BMT. Nah, saat sosialisasi itu pasti banyak bertemu dengan berbagai sifat masyarakat ya Ustadz. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita menghadapi apabila bertemu dengan orang yang saat kita bersosialisasi, kita menjelaskan tentang apa itu BMT dan BMT itu di masyarakat itu kegunaannya untuk apa dan menjelaskan tentang riba. Jadi dia itu kadang ada juga orang yang keras kepala yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba kan. Walaupun telah kita katakan sebutkan dalilnya saat bersosialisasi kan bahwa Allah telah mengatakan jual beli itu tidak sama dengan riba, tapi dia tetap ngekeh, gak mau dengerin apa yang kita bilang kan. Itu cara kita menghadapinya itu bagaimana Ustadz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta untuk adik-adik yang baru pulang, diforbinir oleh Ustadz Awam. Adik-adik yang baru pulang dari Mesir yang belum ada jam terbang ceramah. Susah dia untuk berceramah depan orang. Cara mensiasatinya bagaimana? Ceramahnya pakai infokus. In dalam, fokus di dalam. Nah, kalau tidak, masyarakat tidak fokus. Jadi disiapkan oleh satu tim untuk membuatkan bahan berapa slide? 30 slide. Kalau satu slide 2 menit, 30 slide berarti dia sudah bisa ngomong 60 menit, 1 jam. Sama dengan Ustadz Somad, 60 menit. Orang fokus karena ada infokus. Ya, ceramahnya ke kantor-kantor. Setiap kantor dinas ada infokus. Masjid pun punya infokus. Kalau kita di kampung, masuk ke pengajian ibu-ibu, di mana orang banyak, masuk. Pokoknya tim sosialisasi itu pantang lihat orang banyak. Asal nampak orang banyak, masuk. Siapkan bahannya kira-kira setengah ini. Setengah ini. Yang bisa dibalik seperti kalender. Jadi nggak perlu banyak alat. Cukup membawa ini yang bisa simple, bisa dibawa pakai motor. Nah, begitu nampak orang banyak, duduk. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh izin saya sosialisasi dari BMT Amanah. Saya disuruh Ustadz Somad ini, saya tunjukkan foto kita di depan. Ada salam dari beliau untuk Bapak Ibu semua. Boleh, kata mereka. Putarkan. Berapa cukup? Kira-kira 10 cukup. Berarti 10 slide, 1 lembar itu 2 menit, berarti kita udah bisa ngomong 20. Pertama, ta'rif, ta'aruf, inilah DP Amanah, udah produk-produknya, keuntungannya, dan ancaman-ancamannya. Udah, slide terakhir, silakan bergabung, hubungi nomor kontak berikut ini. Udah, selesai. Yang kita urus, nah ini, yang jadi masalah hidup ini adalah kita ngurus urusan orang lain. Kita nggak tahu mana batasan. Ini rumah saya. Ini tanah batas, sempadan. Ini rumah saya, ini rumah kamu. Yang saya urus rumah saya aja. Yang rumah kamu itu urusan kamu. Urusan kita adalah bagaimana menjelaskan. Bagaimana teknis menjelaskan. Bahannya ini, syukur-syukur bisa buat buku kecil, syukur-syukur ada videonya bisa di-share. Ibu bapak semua punya nomor nggih? Punya. Tolong ada satu tim catat nomornya. Kita sudah kasih langsung dan kita punya videonya. Sehingga nanti sampai rumah dia bisa ulang lagi. Kita hanya menjelaskan program BMT Amanah dan ancaman. Adapun orang yang tidak mau nerima, ya kita nggak bisa paksa orang. Innama anta munzir. Engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau tidak punya kuasa.
Kalaulah semuanya bisa kita kuasai, nggak ada Abu Jahal sama Abu Lahab. Kalaulah semua bisa dikuasai dengan tongkat Nabi Musa, nggak ada Fir'aun, nggak ada Qarun. Kalau semua bisa dikuasai dengan doa Nabi Ibrahim, nggak ada Namrus. Jadi kalau antum sudah punya penentang, berarti antum sudah mendekati kenabian. Ya. Justru yang kita khawatirkan itu hidup kita ini aman, tenang, nggak ada yang nentang. Itu jangan-jangan kita sudah jadi kesetanan. Kalau antum BMT Amanah sudah ada penentangnya, sudah ada yang nantang, itu berarti ibarat buah, dia sudah mulai ranum. Karena buah itu dilempar orang kan kalau udah matang. Kalau putih, biarin aja. Coba buah mangga, buah kelapa, buah durian. Itu semakin kuat lemparannya, berarti musangking. Kalau durian kampung, lihat, durian kampung kan. Itu nggak benar BMT itu. Pokoknya semua itu, ini, udah tahu. Ini berarti Namrus ini. Ini Firaun ini. Qarun. Berarti kita ini udah mendekat-dekati kenabian ini. Kalau nggak ada, kalau Nabi Muhammad tidak Nabi penutup, amanah ini Nabi ke-26. Kita urus saja urusan kita. Bagaimana penyampaian kita, pilihan katanya lebih tepat, ngomongnya nggak panjang lebar, itu jam terbang itu. Bisa diperhatikan, orang yang baru sosialisasi mutar-mutar, dia pun nggak paham. Jadi gambar-gambar ini membantu. Pakai alat begini lebih membantu. Masalah orang nanti. Dan video endorse. Mungkin dia nggak suka sama kita. Tapi dia pemilihnya adik Agus Hartanto. Ini ada video pendek Bapak Ibu. Cukup dengan handphone kita. Pada Bapak Ibu semua warga Indragiri Hulu, saya sebagai bupati melihat besar positifnya. Dia sebetulnya mau nolak pas ngomong, waduh nggak enak. Apa endorse Ustadz Somad, endorse Pak Bupati, endorse Pak Abdul Wahid, endorse dari tokoh masyarakat, endorse dari kiai, endorse dari tokoh-tokoh. Ini penting. Itulah usaha kita. Kita hanya disuruh ngambil bambu, siapkan mata kail pancing, siapkan benang pancing, kasih umpan. Masalah ikannya apa, itu bukan urusan kita. Urusan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang berpikir, kok nggak mancing situ? Ya kalau ada ikannya, kalau enggak. Masalah ikannya itu urusan Allah Ta'ala. Jadi kita matangkan urusan kita ini, kita fixkan, paten kan bagus betul pelayanannya, kualitasnya, sosialisasinya. Ujung tombak iklan itu antum. Karena kalau ada orang yang datang, itu sudah masuk ring 2 itu. Ring 2, ring 1. Ujung tombak bempernya di iklan. Nah, karena kalau saya pernah dulu datang ibu-ibu mau nyuruh saya mengiklankan dia jual susu penggemuk badan. Nggak mau saya. Tolong Ustadz buatkan video ini. Karena saya yakin orang nggak jadi beli gara-gara itu. Ada susu itu kalau diminum penggemuk badan. Saya disuruhnya mengiklankan. Nggak laku kalau saya jual. Nah, itu jadi antum yang berjuang bagian ujung iklan ini. Saya nanya sama pakar ekonomi syariah. Kenapa Malaysia bank rakyatnya itu berubah total 100% dari bank Islamic Bank. Yang konvensional langsung jadi bank syariah. Islamic Bank namanya bank rakyat. Tapi namanya nggak dirubah, tetap bank rakyat. Saya ceramah di situ. Kata beliau, kita ini kurangnya 2. 1, political will, dukungan politik. 2, iklan. Insya Allah kita punya dukungan politik. Karena Pak Ade Agus Hartanto jalan dengan kita. Tinggal iklan. Iklannya itu melalui siapa? Khotib, Jumat, imam, majelis taklim. Jangan lupa
Bapak-bapak yang punya sawit, punya duit itu takut dengan istrinya. Megang duit kan bininya. Maka masuk ke majelis taklim. Pilih di antara antum yang muda-muda, yang ganteng-ganteng, masuk ke majelis taklim. Sosialisasi. Setiap ada majelis taklim nampak ramai, masuk. Sosialisasi. Gak perlu terjadwal, masuk. Setelah selesai baru tahu, rupanya orang itu sedang rapat walimah nikah anaknya. Ya nggak apa-apa. Yang penting asal ada orang ramai, masuk. Tim sosialisasi ini sama dengan caleg. Sama dengan cabub dan cagup. Apa kunci Bapak kok bisa duduk 2 periode? Ada bupati di Riau ini 2 periode. Kata dia, saya Pak Ustadz, setiap ada orang ramai, saya masuk. Dan setiap ada acara walimah, saya datang. Kalau nampak saya ada acara walimah, saya datang. Karena satu hari ada acara walimah, nampak saya orang pasang-pasang ini. Lalu saya bilang, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata kalian sudah bongkar-bongkar, saya baru datang. Kemarin saya datang terlambat karena sibuk di Pekanbaru. Jadi saya mengucapkan selamat, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Mohon maaf karena saya tidak datang kemarin. Sudah selesai. Baru tuan rumah ngomong, mohon maaf Pak, pestanya besok. Kau udah buka, rupanya belum baru masak. Nah, makanya belajar dari sini, ngomong, nanya dulu. Kolonuon dulu, tanya dulu. Sosialisasi ini penting. Demikian. Allahu a'lam.